melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang-orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia Allah Maha cepat perhitungannya. Di sini dalam makna yang sebenarnya, arti yang tersembunyi dan rahasianya, contoh-contoh mulai Allah Ta'ala menciptakan dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam, yang semua di mana di kampung di daerah negeri itu ingkar, maka Allah hancurkan negeri itu. Bahkan hujan api, gempa, meledak gunung akan menghapus umat-umat itu, bahkan menyempitkan daerah itu. Maka semakin luas apa yang disebut keluasan, artinya menjadi hutan, menjadi lautan. Penduduknya tidak ada karena mereka ingkar kepada Allah. Itu ketetapan Allah, mempersempit daerah itu, bukan mengembangkan daerah itu, karena dalam kemungkaran-kemungkarannya. Kalau kita melihat mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana? Semua berpasangan-pasangan, binatang berpasangan, laki perempuan berpasangan. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya semua ikut berlabuh dengan kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita melihat, berarti kita semua keturunan-keturunan yang sebenarnya baik, yaitu yang ada di kapal Nabi Nuh. Tapi mengapa setelah mereka sampai dalam keselamatan, ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi ingkar, ada yang menjadi syirik dan musyrik, padahal mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, pada semua ditenggelamkan yang ingkar. Bukankah pertolongan Allah sudah jelas sampai kepada Nabi Musa pun, yang taat dari 100.000 manusia, tetapi mereka ingkar kepada Allah dan Nabi Musa. Tinggal 1.000 orang yang mentaati Nabi Musa, hanya ditinggal sebentar untuk menemui panggilan Allah. Muridnya sudah gila semuanya, muridnya sudah banyak lupa kepada Allah, bukan tidak percaya kepada mujizat Allah dan mujizat Nabi Musa, tetapi ditinggal sebentar sama Nabi Musa untuk memenuhi wahyu dari Allah, mereka sudah lupa. Kemudian diturunkan hujan api oleh Allah, dihancurkan umatnya, dibakar. Begitu pula Raja Fir'aun pun ditenggelamkan oleh Allah, jelas kafir. Di sini tinggal yang sedikit. Apakah itu tidak beriman? Mereka yang tinggal itu semua beriman, tapi kembali berkembangnya manusia, berkembangnya satu kemajuan manusia, maka terlepaslah keimanan mereka. Bukankah itu Allah yang merubah nasibnya, yang sudah dalam ketaatan masih ingkar kepada Allah, yang waktu itu bersama nabinya masih jauh dan ingkar kepada Allah.
Bagaimana yang sekarang ini yang kita tidak mengenal Nabi lagi, dalam artinya kita tidak semasa dengan Nabi Musa, tidak semasa dengan Nabi Ibrahim, tidak semasa dengan Nabi Ismail, bahkan kita semasa dengan ulama-ulama penerus Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah Allah Ta'ala dalam arti mengurangi daerah-daerah mereka semakin sempit. Kalau di dalam hakikat dalam ayat ini yang dimaksudkan, kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dan tepi-tepinya. Artinya ya, kalau Allah Ta'ala kata-kata ingkar, ada ingkar jali, artinya nyata, musyrik, syirik. Ingkar khafi, ingkar yang tersembunyi, adalah orang yang beriman, yang sudah ngaji, yang sudah sholat, yang sudah baca Quran, yang sudah doa, tapi ingkar hatinya, ingkar akalnya. Dia menyintai selain Allah dan Rasulnya. Ini termasuk ingkar khafi. Lebih cenderung kepada kehidupan dunia, lebih cenderung kepada kehidupan kesenangan dunia, lebih cenderung kepada kehidupan yang fana ini. Ini sebenarnya hati yang sebenarnya khusyuk, hati yang sebenarnya mulai patuh dan taat kepada Allah, mulai digeser pelan-pelan dengan iblis dan syaitan berupa kesenangan. Dicepit, itu tanda-tanda barakah iman, kekhusyuan diangkat oleh Allah, lepas, tinggal sedikit, mungkin tinggal 1%. Ngaji sebagai syarat, sembahyang syarat, puasa syarat, doa syarat, nulis kitab syarat, semua syarat, karena hatinya ingkar kepada Allah, sebenarnya tidak menginginkannya. Ini jadi semua yang dilakukan kita, apa yang dipekerjakan kita, itu terutama bagi saya sendiri. Kalau kita nggak pernah sholat malam, kita nggak pernah sholat hajat, kita nggak pernah sholat tasbih, saya kurang yakin anda ini ikhlas untuk sholawat tarawih. Anda terpaksa menjalankan sholat tarawih karena Anda tidak pernah bangun malam, Anda tidak pernah menjalankan sholat malam, Anda tidak pernah bangun malam. Begitu sholat tarawih, itu sangat kesal dan terpaksa karena mengikuti pada umumnya. Ini yang dinamakan ingkar khafi. Tetapi kalau yang biasa sholat 40 rakaat, yang biasa sholat 50 rakaat satu malam, begitu mendengar tarawih, dia semangat. Itulah yang tidak berharga atau tidak ada dibandingkan dengan sholat saya. Kalau tarawih cuma 20, saya setiap malam 50. Tapi orang yang gak pernah sholat malam, tidak pernah sholat, sudah begitu dengar sholat tarawih, subhanallah, 20 rakaat, witirnya 3, saya kurang yakin Anda itu senang dan ikhlas kepada Allah SWT. Ini sebenarnya barokah iman telah diangkat oleh Allah. Hanya orang yang sedikit, golongan sedikit yang hatinya dapat rahmat dari Allah. Ini yang dikatakan kami kurangi daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Maka dikatakan sabda Nabi SAW, kelak pada akhir zaman iman umatku seakan-akan besar tetapi seperti buih lautan. Tampaknya di luar seperti besar, tetapi ternyata tidak ada sama sekali yang mengandung iman. Hanya gebrakannya saja iman, tapi sebenarnya isinya karatan di dalam hati. Sudah tidak bersemangat lagi. Ini yang disebut tadi karena kurang akal. Kalau kurang akal,
mengurangi semua hal-hal yang disunahkan, bahkan mengurangi kebaikan-kebaikan, maka itu disebut orang yang kurang bersyukur. Akhirnya Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Disitulah sehingga barokah usaha diangkat oleh Allah, ya, diberikan rezeki yang gak halal, ya, diberikan mencari rezeki susah, sulit, karena mengurangi semua apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bahkan Allah yang menetapkan hukumnya. Demikianlah di mana kedudukan yang disebutkan terjepitnya mengurangi kebaikan berarti menggeser kebaikan-kebaikan, maka muncul selain tidak ada yang lain kecuali semakin gila kecintaannya kepada dunia, semakin gila kecintaan kepada hartanya, kecintaan kepada kesenangan dan kepuasan dunia, dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang azab kubur, surga atau neraka. Sama sekali tidak akan menyentuh hati seseorang kalau mereka daerah-daerah wawasan hati iman ini tidak ditambahkan ketaatannya, ketakutan dan harapannya, bahkan mereka makin capek dan letih saja karena ibadahnya semakin lalai seperti olahraga saja yang tidak ada menggetarkan keimanan hati mereka. Inilah yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan daerah mereka tidak disempitkan, daerah mereka tidak dikurangi, bahkan diperluas. Kalau perlu kuburan pun jadi perumahan, kalau perlu lapangan gunung pun jadi rumah, kalau perlu sawah pun jadi rumah, diperluas oleh Allah Ta'ala. Tetapi dia lupa yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini. Kenapa tidak ada? Kenapa daerah mereka tidak disempitkan? Daerah tepi-tepi mereka tidak disempitkan, padahal mereka tidak sembahyang, tidak sholat, maksiat. Ternyata lebih bahaya lagi, hati mereka sudah mati, dipadamkan oleh Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hatinya sama sekali tidak mendapatkan petunjuk oleh Allah, karena tepi demi tepi daerah-daerah iman mereka, hati mereka sudah mati. Ini yang dimaksudkan dalam hakikatnya. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, ada dua pengertian. Di mana seseorang apabila dia memelihara anjing di dalam rumahnya, maka malaikat tidak masuk dalam rumahnya. Ini satu, ini secara zahir. Tetapi secara ilmu batin, yang dimasukkan anjing artinya barang siapa yang di dalam hatinya mempunyai sifat anjing, maka malaikat tidak akan masuk di dalam hatinya. Nah, ini seperti tadi. Kalau secara zahir, ini ilmu, katakan Allah Ta'ala mendatangi daerah orang yang ingkar kepada Allah, kemudian mengurangi daerah-daerah itu dan sampai ke tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum keputusannya menurut kehendaknya. Nah, kalau manusia tadi rumahnya tidak disempitkan, diperluas, kedudukannya diperluas, bahkan manusia makin banyak, gunung pun, hutan pun, orang yang transmigrasi pun bisa menempati rumah, diperluas. Tetapi artinya, dalam artinya disempitkan daerah-daerah, itu artinya hati. Nah, kalau hati tadi sudah disempitkan, bahkan digiring sampai ke tepi untuk cinta kepada dunia, cinta kepada anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada semua kehidupan, yang lupa mati, ini bahaya besar bagi manusia. Yang melupakan kegelapan hati, kelalaian hati,
kemusyrikan hati, kesirikan hati, dia biarkan. Yang penting kehidupan saya bahagia di dunia ini, walaupun tanpa bawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Disitulah mudah-mudahan dalam pengertian ini kita semua waspada, terutama pada hati kita. Selidikilah hati kita, apakah mengandung serigala atau anjing? Apakah hati kita bertambah iman atau berkurang iman? Atau kecintaan kita melebihi daripada kecintaan Allah dan Rasulnya? Coba muhasabah, menyelidiki hati itu lebih baik daripada menyelidiki hati orang lain. Menyelidiki kehidupan kita lebih baik daripada kita menyelidiki kehidupan orang lain. Dengan demikian hikmah daripada Al-Quran surat Al-A'raf, bahwa yang pertama adalah Nabi cuma tugasnya membawa peringatan atau disebut Al-Mubalik. Kemudian yang kedua, Allah memberikan keputusan, ancaman dan siksaan, dan perhitungan yang besar. Yang ketiga, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan bentuk peringatan-peringatan bagi orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah. Pasti di daerah-daerah itu akan menimbulkan musibah kecil atau besar, dan perhitungan Allah sangat cepat yang tidak disadari. Seperti halnya yang Allah dohirkan perumpamaan bagaimana seperti gunung Merapi yang meletus. Apakah yang menjadi korban itu hanya orang yang buruk saja, atau orang-orang yang menyembah berhala saja, atau orang yang tidak sembahyang saja? Selama di situ, walaupun ada orang yang baik beriman pun, Allah tidak pandang dulu kalau hitungan Allah Ta'ala, ketetapannya pantas untuk menerima adab yang menyempitkan daerah-daerah itu, maka dibuat meletus gunung itu, sehingga berkuranglah daerah itu, berkuranglah semua kehidupan mereka. Itu salah satu ilmu tauhid. Allah memberikan keputusan dengan cepat. Tapi kalau untuk orang beriman, bukan hanya itu musibah yang paling berat, musibah yang besar, barakah iman dan harta diangkat dari hati kita. Sembahyang tinggal olahraga, ibarat lembaran seperti layang-layang